فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 337. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qad dzakara Sa'labi wa ghairuh anna Sulaimana lamma tazawwajaha. As-Sa'labi dan yang lainnya menyebutkan oh ya. Bahwasanya Sulaiman tatkala beliau menikahi Ratu Saba, aqarraha ala mamlakatil Yaman. Beliau menetapkan Ratu Saba tetap menguasai Yaman. Wa raddaha ilaih, dan mengembalikan Ratu Saba ke Yaman. Wa kana tazuruha fi kulli syahrin marrah. Sebulan sekali berkunjung. Iya, perjalanan jauh sih ya. Tiket mahal. Tapi ya zaman dulu kalau betul ceritanya ini Israiliyah. Nabi Sulaiman perjalanannya mudah aja pakai angin. Baik. Fayuqimu indaha salasata ayyam. Nabi Sulaiman tinggal di dekat Ratu Saba 3 hari. Summa ya'udu alal bisat. Kemudian kembali ke Bisat. Tak tahu Bisat sih lantai ya, ataukah maksudnya di Syam sana. Wa amarajan fabanaulaha salah satu kusur bil Yaman. Berarti ini masih di Yaman, Bisat. Entah Bisat berarti di mana. Memerintahkan jin untuk membina bagi Ratu Saba 3 istana di Yaman, yaitu Gumdan, Salihin, nggak tahu ini cara bacanya gimana, Banyun atau apa. Ini nama apa? Ada catatan kaki tak? Tak ada penjelasannya. Wallahu a'lam. Kemudian waqat rawa Ibnu Ishaq an ba'di ahli ilm an Wahab bin Munabbih anna Sulaiman lam yatazawwajha. Bahwasanya Sulaiman tidak menikahi Ratu Saba. Tak ada yang tahu, istilahnya tak ada bukti tentang masalah ini atau yang itu. Bal zawwajaha bi Maliki Ghamdan. Bahkan Nabi Sulaiman menikahkannya dengan Raja Hamdan. Wa aqarraha ala mulkil Yaman, dan menetapkannya menguasai Yaman. Wa sakhara Zawba'ah Malika Jinnil Yaman, menguasakan Zawba'ah, dia adalah raja jin di Yaman. Fabana lahal qusura salasah, kemudian membina untuk Ratu Saba 3 istana. Allati dzakarnaha bil Yaman, yang kami sebutkan di Yaman. Al awal ashhar wal adhar. Cerita versi pertama lebih terkenal dan lebih jelas. Wallahu a'lam. Wa dzakara ta'ala fi surati Shad. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Shad, wa wahabna li Dawud Sulaiman. Kami berikan kepada Nabi Dawud Sulaiman, yaitu anak, memberikan anak. Ni'mal abd, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia adalah orang yang rajin kembali kepada Allah. Id'uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Tatkala ditunjukkan, disodorkan kepada Nabi Sulaiman di waktu petang as-safinat al-jiyad, yaitu kuda-kuda perang yang laju. Jiyad yaitu yang balap, yang laju. Faqala inni ahbabtu hubbal khair. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya suka kesukaan kepada kebaikan. An dzikri rabbi. An di sini maksudnya karena ini membantu saya mengingat Allah.
Walaupun ada cerita Israiliyat, justru Nabi Sulaiman lupa antikri Robi, yaitu melalaikannya dari mengingat Allah. Memang ini versi Israiliyat, tapi yang betul adalah karena kebaikan-kebaikan tadi membuat saya ingat kepada Allah. Adapun kalau versi yang Israiliyat, yaitu Nabi Sulaiman mengucapkan ini setelah beliau lalai. Lalai kemudian ingat lagi, mengatakan saya terlalu suka pada harta sehingga saya lalai dari mengingat Allah. Hatta tawarat bil hijab, sehingga matahari itu terbenam. Dipanggil tawarat bil hijab, yaitu matahari sudah menyembunyikan diri di balik hijab. Rudduha alai, Nabi Sulaiman berkata, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal a'nab, maka mulailah beliau mengusap kaki-kaki dan leher-leher mereka. Kalau dalam Israiliyat, dan ini yang dirajihkan oleh As-Suyuti di dalam Jalalain, tafsir Jalalain, maksudnya masah di sini adalah menyembelih leher-leher dan memotong kaki-kaki kuda itu dengan alasan kuda-kuda itu membuat saya lalai dari Allah. Jelas kudanya tak bersalah. Kenapa malah kudanya yang dikorbankan? Ya, namanya Israiliyat. Walaqad fatanna Sulaiman, sungguh kami telah menguji, mencabar Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada, dan kami lemparkan di atas kursi dia suatu jasad. Summa anab, kemudian dia bertaubat. Qala rabbi ghfirli, dia berkata, wahai Rabbku, ampunilah untuk saya. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah untuk saya kekuasaan yang tidak layak dimiliki siapapun sepeninggal saya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Fasakharna lahur rih, Pak Taqibiyah menunjukkan Allah mengabulkan doa beliau. Maka kami tundukkan kepadanya angin. Tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab, yang mana angin itu bergerak atau ya tajri ya, bergerak atau melintas dengan perintah beliau. Rukha'an, yaitu dengan lembut, haitsu asab, kemanapun dia menerpa. Wasyayatin, yaitu kami tundukkan untuk Sulaiman para setan. Kullabana'i wa ghawwas, yaitu setiap setan yang ahli, yang pakar di dalam membina, dan setan-setan penyelam. Wa akharina muqarranina fil asfat, dan yang lainnya terikat, yaitu kami tundukkan untuk dia setan-setan yang lain yang mereka itu terikat di dalam belenggu-belenggu, di dalam tali-tali. Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab, ini adalah pemberian kami, maka berikan dia atau tahan, yaitu bebas, engkau sedekah seberapa atau engkau menahan pemberian bi ghairi hisab, engkau tidak dihisab dalam masalah ini. Iya, beliau maksum, Nabi maksum. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya dia memiliki kedekatan di sisi kami dan tempat kembali yang bagus. Yadhkuru ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan annahu wahaba li Dawud Sulaiman, bahwasanya dia memberikan kepada Nabi Dawud putra, yaitu Sulaiman alaihi wassalam. Summa asnallahu alaihi ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyanjung Sulaiman. Faqal, dengan mengatakan, ini tasghir sih ya, Sulaiman ya, tasghir dari Pak Salman jadi Sulaiman. Tayyib, ni'mal abad, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia rajin kembali. Raja'un, iya, suka untuk kembali kepada Allah. Muti'un lillah, taat kepada Allah. Summa dzakara ta'ala ma kana min amrih, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sebagian dari urusan Sulaiman. Fil khailis safinat, yaitu kuda-kuda perang yang safinat. Di sini diartikan apa ya? Wahiyallati taqifu ala salasah, berdiri di atas 3 kaki. Wa tarfi hafirir rabi'ah,
Tayyib. Dan hujung hafir yaitu kaki yang keempat. Berarti apa istilah gambarannya? 3 dan hujung. Yang 3 berdiri tegak, yang satu kakinya agak dilipat, agak ditekuk. Al-jiyad adalah kuda balap. Wahia al-mudhammarah, iya, kuda yang sudah terlatih, dipanggil kuda balap karena dia dibuat dhamir, yaitu dibuat agak kurus. Karena makanannya nanti berubah menjadi otot, bukan menjadi lemak. As-sira, yang cepat. Faqala inni ahbabtu hubbal khair. Dia mengatakan, sesungguhnya saya suka pada kebaikan, ang dzikri rabbi, karena membantu mengingat Rabbku. Hatta tawarat bil hijab. Jadi an di sini menurut pendapat yang rajih yaitu beranjak dari keinginan agar menyebabkan saya senantiasa ingat Allah tatkala kenapa ada telepon dari Singapura? Singapura itu siapa ya? Entah. Enggak tahu. Sebentar, mana kita tadi? Yaitu beranjak dari keinginan untuk mengingat Allah Ta'ala, maka beliau suka kepada yang baik-baik. Semuanya ayat Allah menurut tafsir yang benar. Hatta tawarat bil hijab, sehinggalah dia itu menghilang di balik hijab dia, yaitu apa? Matahari, yakni syams. Wakil ada yang mengatakan khail, kudanya yang pergi. Baik, alama sanad kuruhu minal qaulain, berdasarkan riwayat 2 pendapat yang akan kami sebutkan. Rudduha alai, beliau berkata, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, maka mulailah beliau mengusap kaki-kaki kuda tadi dan leher-lehernya. Qil ada yang mengatakan masaha araqibaha wa a'naqaha bisuyuf, mengusap araqib, yaitu urat yang besar di atas tumit itu, dan leher-lehernya dengan pedang, yaitu memotong-motong. Wakil ada yang mengatakan masaha anha al-araq, yaitu mengusap peluh dari kuda tadi. Lama ajroha, tatkala beliau memperjalankan kuda itu, membuat kuda berlari. Wasabaqa bainahuma wa baina yadayh, bainaha wa baina yadayh, melakukan musabaqah, ia perlombaan di antara kuda-kuda itu, baina yadayh, di hadapan beliau. Alal qaulil akhar, menurut pendapat yang lain. Wa hadzal ladzi alaihi aktsarus salaf walladzi alaihi aktsarus salaf al-awwal. Adapun mayoritas salaf memilih pendapat pertama, yaitu memotong lehernya dan memotong kaki-kakinya. Faqalu, mereka mengatakan istaghala bi ardi tilkal khuyul, beliau sibuk dengan pertunjukan, yaitu art, yaitu ditunjukkannya kuda-kuda perang tadi. Hatta kharaja waqtul asr, sehingga keluar waktu asar. Wa gharabatis syams, dan matahari terbenam. Wa ruwiya hadza an Ali ibni Abi Thalib wa ghairi. Tak tahu sanadnya. Karena sering sanad asar Ali dalam tafsir Tabari sering kali adalah dari jalur yang kelemahannya berat, bukan kelemahan yang ringan. Kemudian walladzi yuqta'u bih, yang kita pastikan adalah annahu lam yatruki sholata amdan, tak mungkin, yaitu Nabi Sulaiman sengaja meninggalkan sholat min ghairi udzur, tanpa udzur. Apalagi ma'ruf para nabi akan disertai oleh malaikat atau diingatkan oleh malaikat kalau ada kekeliruan. Atau demikian pula apa? Orang-orang di sekelilingnya. Setiap nabi memiliki hawari dan ashab, ada teman-teman setia yang baik
yang amar ma'ruf nahi mungkar, mustahil untuk semuanya sepakat untuk lalai, itu mustahil. Allahumma illa ayyutal, kecuali jika dikatakan innahu kana sa'ighan fi syari'atihim ta'khirus shalah li ajli asbabil jihad. Kalau betul, tapi kita tak tahu syariat, betulkah syariatnya macam itu, yaitu boleh di dalam syariat mereka untuk mengakhirkan sholat karena sebab-sebab jihad. Berarti kalau boleh, berarti kudanya lebih tidak bersalah lagi. Kenapa? Tahu-tahu kudanya yang dipotong-potong. Ini memang tidak masuk akal dan tidak sesuai syariat, kecuali kalau ada dalil yang sahih tentang itu. Baik, makanya di dalam kitab Ta'qib ala Jalalain, Syekh Abdullah Duwais, muhaddis salafi, beliau membantah pendapat yang pertama tadi, selama tidak menisbatkan kepada Nabi dengan sanad yang sahih, sekedar asar-asar yang boleh jadi diambil dari Israiliyat, maka tidak diterima. Baik. Karena ayat Quran pun tidak mengatakan Nabi Sulaiman memotong-motong. Lafadznya mashan, masah yaitu mengusap. Dan secara lughah tidak didapatkan yang zahir bahwasanya masaha bisa diartikan memotong. Walaupun ya memang itulah riwayat yang datang, mayoritasnya ada riwayat yang lain pendapat kedua. Kemudian dikatakan di sini wa ardul khayli min dalik, boleh untuk ada yaitu pertunjukan kuda perang. Dari sebab tadi, sebab untuk persiapan jihad, maka tak ada alasan lebih tak ada alasan untuk malah menyalahkan kudanya jika demikian. Kemudian kudanya dipotong-potong. Ini penyanyian harta. Kalam Syekh Abdullah Duwais bagus sekali di situ. Dipuji para ulama di dalam ta'liq beliau terhadap Jalalain. Wa qad idda'a ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama mendakwakan fi ta'khirin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal asar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asar yaumul khandaq, anna hadza kana masyru'an iddak, bahwasanya itu disyariatkan ketika itu. Hatta nusikha fi salatil khauf, sehinggalah dia dihapus dengan salat khauf. Ini mungkin saja, walaupun tentunya tidak terkait dengan perkara Nabi Sulaiman tadi. Qalahu asy-Syafi'i wa ghairuh, walaupun prakteknya ma'ruf dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi mendoakan kecelakaan kepada orang-orang itu, orang-orang kafir. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum mana'una an salatil wusta salatil asr, hadis Ali ya, riwayat Imam Muslim. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka. Mereka menghalangi kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Menunjukkan Nabi sedih dengan peristiwa itu. Wa qala makhul wal Auza'i bal huwa hukmun muhkamun ilal yaum, bahkan ini hukum yang muhkam, yaitu tidak dimansuhkan sampai sekarang. Boleh mengakhirkan sholat karena situasi peperangan semacam itu. Anahu yajuzu ta'khiruha li udril qitali syadid, boleh mengakhirkannya karena udzur peperangan yang berat. Yang ini khilaf di kalangan para ulama. Dan bentuk takhirnya macam mana? Apakah nanti dijamak? Nah, itu bukan mustahil seperti itu. Baik. Tetapi ayat Quran itu lebih kuat menunjukkan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, yaitu ayat ini datang setelah membahas sholat khauf. Kalau situasi lebih mengerikan lagi, tetap sholat, tetapi walaupun dengan berjalan kaki atau berkendara, bukan mengakhirkan sholat. Baik, ilahuna wallahu a'lam.